Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas perubahan lingkungan fisik. Hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam dengan benar. Yang kedua yaitu, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengasosiasi, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat sumber daya alam dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, siswa dapat menyebutkan manfaat sumber daya alam dengan benar. Nah, di sini Ibu memiliki dua gambar, bisa dilihat di samping Ibu. Gambar yang pertama, ada yang tahu gambar apa? Iya, betul, gambar gunung. Yang kedua? Iya, gambar minyak bumi. Nah, gambar gunung dan minyak bumi adalah salah satu contoh gambar sumber daya alam. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Ada sapi, kambing, pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu air, udara, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sifat-sifatnya, sumber daya alam juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada yang tahu apa itu contohnya? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu contohnya air, tumbuhan, hewan itu dapat diperbarui. Mengapa kok dikatakan dapat diperbarui? Karena jika kita gunakan terus-menerus maka tidak akan habis. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu minyak bumi. Mengapa kok dikatakan tidak dapat diperbarui? Karena jika kita gunakan terus-menerus maka akan habis atau tidak dapat diperbarui. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat-manfaat sumber daya alam. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh gambar, kita sebutkan manfaatnya bersama-sama. Gambar yang pertama yaitu gambar sapi. Nah, gambar sapi ini sapi digunakan sebagai makanan dan tenaga. Kenapa kok makanan dan tenaga? Karena makanan kita dapat membuat makanan yang berasal dari daging sapi. Mengapa kok tenaga? Karena kita juga dapat memanfaatkan sapi dari tenaganya. Karena dengan sapi kita dapat membajak sawah. Yang kedua, kerbau. Iya, kerbau sama juga dengan sapi, dimanfaatkan makanan dan tenaganya. Makanan kita dapat
memakan daging kerbau, untuk tenaganya kita juga dapat memanfaatkan tenaga kerbau. Nah, yang ketiga yaitu pohon jati. Pohon jati dapat digunakan yaitu untuk lemari, untuk kursi, untuk meja, dan untuk perabotan rumah yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu air. Nah, air dapat digunakan untuk kita minum, untuk kita mencuci, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu minyak bumi, dapat digunakan untuk bahan bakar. Pinter. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita dapat mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama tadi, sumber daya alam, yaitu semua yang berasal dari alam. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sedangkan berdasarkan sifat-sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk manfaatnya yaitu bermacam-macam. Contohnya sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan makanan dan tenaganya. Untuk pohon jati dapat digunakan sebagai peralatan rumah tangga, yaitu kursi, meja, almari, dan lain-lain. Untuk air yaitu dimanfaatkan sebagai minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Sedangkan minyak bumi dapat digunakan untuk bahan bakar. Nah, mungkin pembelajaran dari Ibu cukup sampai di sini. Nah, untuk tugas kalian di rumah dapat membuka buku paket halaman 113, dikerjakan di buku tulis masing-masing. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Paham? Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.